Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini merupakan part kelima untuk pembahasan soal USP Ujian Satuan Pendidikan khusus mata pelajaran fisika. Nah, ini merupakan soal tipe A, di mana biasanya untuk USP fisika itu ada 40 soal. Nah, nantinya di setiap video akan saya bahas 5 soal untuk durasi di video kali ini. Nah, langsung saja soal nomor 21. Persamaan simpangan gelombang Y10A 10 sin Pi 0,5T dikurang 2X. Nah, jika X dan Y dalam meter serta T dalam sekon, maka cepat hambat gelombang adalah, yang ditanya adalah cepat hambat gelombang V. Nah, cepat hambat gelombang itu sama juga dengan lambda dikali frekuensi. Nah, untuk mencari lambda dan frekuensi kita peroleh dari ini. Nah, maka kita tahu kan persamaan Y itu A sin omega T dikurang Kx. Nah, A ini amplitudo, omega ini kecepatan sudut, K ini konstantanya. Nah, di mana A nya ini berarti kan 10. Ini kan A. Sedangkan 0,5 ini adalah omega, sedangkan ini adalah K. Nah, sehingga persamaan omega kan 2pi dikali frekuensi, omeganya 0,5 pi, ini kita kalikan dulu. Nah, jadi pi. Nah, atau gini saja, nah saya buat, sehingga ini menjadi Y 10 sin 0,5 pi T kali ini, kemudian dikalikan sini lagi dikurang 2pi X. Nah, begitu. Berarti ini adalah omega, ini adalah K. Nah, omeganya 0,5 pi. 2pi kali frekuensi. Pi sama pi coret, sehingga frekuensi itu 0,5 dibagi 2. Sehingga hasilnya itu sama juga dengan, ini saya buat di sini, frekuensi sama dengan 0,25 Hz. Nah, kemudian tinggal kita cari lambdanya. Nah, K itu 2pi per lambda, sehingga karena K 2pi per lambda, lambda pindah ruas menjadi 2pi kali lambda sama dengan 2pi. Nah, sehingga 2pi coret. Nah, lambda sama dengan 2 per 2 pindah ruas menjadi 1 meter. Nah, sehingga kecepatannya 1 dikali, karena lambdanya 1, frekuensinya 0,25, sehingga hasilnya 0,25 meter per sekon. Hasilnya adalah B. Nah, oke, kita lanjut nomor 22. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 500 goresan tiap cm. Artinya N-nya itu 500. Nah, sehingga dari sini diperoleh D-nya, D itu adalah lebar kisinya, itu 1 per N, sehingga 1 per 5.000. Nah, sudut deviasi orde kedua, berarti tetanya anggap 30 derajat. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah lambdanya berapa? Nah, ini ada orde kedua. Orde kedua berarti M-nya kedua. Nah, sehingga karena ini kisi, maka persamaannya itu D sin theta sama dengan massa dikali lambda. Bukan massa, maksudnya orde dikali lambda. Nah, D-nya itu 1 per 5.000, sin tetanya 30 derajat, orde-nya 2 kali lambda. 1 per 5.000, sin 30 itu 1 per 2 sama dengan 2 lambda. Nah, sehingga itu dikalikan 1 kali 1, 1, 5.000 kali 2 itu 10.000. Nah, sama dengan 2 lambda. Nah, sehingga lambda 2-nya pindah ruas jadi per 1 per 10.000 pindah ruas dikali 2, maka
hasilnya 1/20.000. Nah, 1/20.000 itu sama juga dengan 1/2 itu 0,5. 1/2 kan 0,5. Atau ini supaya gampang saya buat notasi ilmiahnya. Ini kan 20.000 kan jadi 2 kali 10 negatif 4. 1/2 0,5 dikali pangkatnya negatif pindah ke atas jadi positif 4. Nah, maaf ini positif, maaf. Nah, ini positif ya. Nah, sehingga ini menjadi negatif 4. Nah, ini sentimeter. Nah, jadi dari sini ini kita ubah ke dalam Armstrong. Ini satuannya Armstrong. Nah, kita tahu ini kalau kita sederhanakan lagi, ini kan lambdanya kan diperoleh menjadi 5 kali 10 negatif 5 cm. Nah, diubah ke Armstrong. Nah, untuk mengubah ke Armstrong itu sentimeter ke Armstrong, ini ubah ke meter dulu. Lambda ini ubah ke meter menjadi 5 dikali 10 min 5 kali sentimeter ke meter itu naik 2 tangga berarti 10 min 2, sehingga lambda sama dengan 5 dikali 10 negatif 7. Nah, 1 Armstrong itu ini meter. Nah, jadi 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Nah, sehingga ini lambdanya menjadi 5 dikali 10 min 7 dikali 10 pangkat 10. Nah, ini kan ini. Sehingga hasilnya lambda menjadi 5 dikali 10 pangkat 3 atau 5.000 Armstrong. Maka hasilnya adalah C. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja ini 10 pangkat negatif 9 watt per meter kuadrat. Untuk intensitas ambangnya I0-nya 10 min 12 watt per meter kuadrat. Maka tahap intensitas 10 mesin berarti N-nya 10 nanti yang identik yang sedang bekerja adalah berapa tahap intensitasnya. Nah, yang ditanyakan. Untuk itu, hal yang pertama kita cari itu cari tahap intensitas seluruh bunyi untuk satu mesin. Nah, TI untuk satu mesin. Maka TI-nya itu 10 log intensitas per intensitas ambang. Itu 10 log intensitasnya kan 10 negatif 9, intensitas ambang itu 10 negatif 12. Nah, sehingga 10 log 10 negatif 9 dibagi 10 negatif 12 itu menjadi 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3. Nah, log 10 pangkat 3 itu sama dengan ini 10 tetap, log 10 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, 10 kali 3 itu 30 dB. Jadi untuk satu mesin itu 30 dB. Bagaimana untuk 10 mesin? Nah, untuk 10 mesin kita lanjutkan di sini. Untuk 10 mesin berarti TI untuk satu mesin ditambah 10 log N, ini persamaannya. Sehingga 30 untuk satu mesin, 10 log berapa N-nya? 10. Nah, 10 30 ditambah 10 log 10 itu 1. Sehingga ini hasilnya menjadi 30 ditambah 10 kali 1 10. Maka hasilnya 40 dB. Maka jawabannya adalah C. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 24.
Seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi deru mobil yang berbeda. Ketika mobil mendekat dan menjauh, rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi. Nah, berarti frekuensi sumbernya itu 800 Hz. Ini kan ini. Jika kecepatan gelombang bunyi di udara, berarti kecepatan gelombang bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Kecepatan mobil berarti itu sumbernya, sumbernya 20 meter per sekon. Maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat. Saat mobil mendekat. Mobil mendekat berarti V sumbernya mendekati. Artinya V sumbernya ini akan bernilai negatif karena mendekati. Kalau menjauhi dia positif. Sehingga kita frekuensi pendengar itu sama juga dengan V ditambah VP. Di sini kan dia kan diam. Nah, soal penonton ini anggap diam. Berarti di sini anggap VP-nya sama dengan 0. Nanti ini 0. Per V karena mendekati kurang VS dikali frekuensi sumber bunyi. Maka V-nya 340 ditambah 0, 340 dikurang 20 dikali 800. Nah, sehingga 340 tambah 0 340, 340 kurang 20 itu 320 dikali 800. Coret. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini bisa bagi 2 dapat 17, bagi 2 dapat 16. Nah, berarti 17 per 16 dikali 800. Ini bisa kita ini kan bagi 16 dapat 1. Ini kalau bagi 16 itu sekitar bagi 8 dapat 2, bagi 8 dapat 100, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 50. Nah, begitu saja supaya gampang hitungnya. Nah, berarti kan 50 kali 17, 50 kali 17 itu dapat 850 Hz. Nah, maka hasilnya adalah D. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir pada video ini, nomor 25. Nah, titik A dan B adalah dua benda bermuatan. Berarti anggap Q1 itu negatif 10 μ C, Q2 itu 40 μ C. Mula-mula keduanya terpisah pada jarak R-nya 0,5 meter. Mula-mula berarti ini anggap R1. Dan timbul gaya kolom. Berarti F1 sama dengan F. Jika jarak A dan B diubah, nah jaraknya diubah menjadi R2-nya menjadi 1,5 meter. Maka gaya kolom yang timbulkan adalah F2-nya berapa? Nah, berarti muatannya ini sama. Sehingga kita tahu kan gaya kolom itu kan persamaannya itu konstanta Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, konstantanya sama, Q-nya sama, sehingga dapat bisa dibilang F ini gaya kolom ini sama juga dengan beban yang terbalik dengan R kuadratnya. Nah, berarti kalau 1 dan 2 ini menjadi F1 sama dengan beban itu terbalik, berarti ini F1 nya di bawah per F2, beban itu terbalik berarti F2 nya di atas. Nah, begitu karena beban itu terbalik ya. Nah, sehingga F1 nya F, F2 nya yang kita cari, R2 nya 1,5 pangkat 2, jangan lupa R1 nya 0,5 pangkat 2. Nah, di sini berarti F per F2. Nah, 1,5 pangkat 2 itu kan sama juga dengan 2,25. 0,5 pangkat 2 itu sama dengan 0,25. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan. Atau kali silang dulu, maka hasilnya menjadi di sini F dikali 0,25 menjadi 0,25 F sama dengan
2,25 kali F2, sehingga F2 0,25 F per 2,25. Ini tidak puas. Maka hasilnya bagi 0,25 dapat 1, bagi 0,25 itu dapat 9 F. Nah, sehingga hasilnya ada 1 per 9 F. Jawabannya adalah A. Nah, begitu. Oke, sekian untuk video pembahasan USP soal tipe A pada video kali ini. Nah, video ini membahas dari nomor 1 sampai 25. Untuk pembahasan 1 sampai 20 silakan lihat video di channel YouTube saya, itu channel AYK. Nah, nanti kan untuk kelanjutan soal tipe A ini. Biasanya USP itu berjumlah 40 soal. Nah, jadi akan saya update terus di channel YouTube saya, AYK. Saya akhiri dengan salam fisika mania.